Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Nurul Fadila dengan NIM 2442014023. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Islam semester 4. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas terkait perkembangan kan. Sekarang kita akan masuk ke materi perkembangan moral. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas terkait definisi dari moral. Nah, jadi moral adalah aturan atau nilai baik dan buruk perilaku manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana moral ini dapat membantu seseorang menentukan mana yang baik dan yang salah untuk ia berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi intinya moral ini adalah perilaku ataupun sikap seseorang yang sesuai dengan norma ataupun nilai di masyarakat tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tahap perkembangan moral menurut Jean Piaget. Nah, jadi Jean Piaget ini adalah psikolog dari Swiss yang terkenal dengan teorinya yaitu perkembangan kognitif anak. Nah, jadi ia menjelaskan bahwa perkembangan anak ini berkembang bertahap sesuai dengan usia maupun pengalamannya. Nah, jadi Piaget ini mengatakan cara berpikir kognitif itu terjadi terlebih dahulu, lalu kemampuan itu akan membantu anak memahami dan menilai masalah moral kayak mana yang benar dan juga mana yang salah. Usia, pemahaman moral anak juga akan sangat berkembang gitu ya, dimana anak kecil yang memikir egosentris dan kaku terhadap mana yang benar dan yang salah, sedangkan anak yang lebih besar itu sudah mulai memahami keadilan, kerjasama dan juga saling menghargai. Maka kita akan bahas tahapan tersebut dalam tahapan perkembangan Jean Piaget. Ini bisa dilihat ada namanya tabel. Nah, di sini adalah tabel tahapan perkembangan moral Piaget. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan juga moralitas otonom. Nah, jadi moralitas heteronom ini di mana di tahap ini anak ini akan mematuhi aturan yang dibuat oleh orang dewasa, baik dari guru, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak akan percaya bahwa aturan yang dibuat tidak bisa dilanggar, dan jika ia melanggar maka dia akan mendapat hukuman. Nah, selain itu di tahap ini anak juga menilai benar dan salah dari akibatnya, bukan dari niat. Contohnya, jika suatu tindakan besar, jika suatu tindakan menyebabkan kerusakan besar, maka anak ini akan menganggap itu lebih salah, walaupun sebenarnya tidak disengaja. Itu tahap otonom yang dimana ketika anak sudah bertambah besar, mereka akan mulai memahami tujuan dari aturan tersebut. Mereka juga akan sadar aturan dibuat agar permainan ataupun kehidupan berjalan tertib dan juga adil. Dan anak akan mulai mengerti bahwa aturan itu bisa diubah jika semua orang setuju. Nah, jadi seiring berkembangnya kemampuan berpikir, terus pemahaman moralnya juga semakin matang. Yang dimana dia itu nggak hanya tuh pada aturan orang dewasa juga, tapi juga ia akan memahami alasan dan kesepakatan aturan tersebut dibuat. Jadi menurut Piaget, anak berkembang dari tahap moralitas ke otonom dengan perkembangan struktur kognitif, tetapi juga karena interaksi dengan teman sebayanya dengan status yang sama. Jadi ia bisa menyelesaikan konflik dengan teman sebayanya itu. Jadi mereka ini akan belajar bahwa mereka ini tidak selalu bergantung kepada orang dewasa. Mereka bisa menyelesaikan konflik ketika semua itu setuju. Jadi aturan itu berubah jika disepakati bersama. Nah, selanjutnya materi perkembangan moral Kohlberg. Nah, Lawrence Kohlberg ini adalah seorang psikolog dari Amerika. Ia terkenal karena teori perkembangan moralnya. Ia menjelaskan bahwa cara seseorang menilai benar atau salah itu dengan bertahap. Nah, jadi Kohlberg ini membagi perkembangan menjadi 3 tingkat utama, yaitu yang pertama ada namanya tingkat pra konvensional, terus yang kedua ada namanya
tingkat konvensional, dan yang ketiga ada namanya tingkat pasca konvensional. Tingkat yang pertama yaitu tingkat pra-konvensional. Itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama adalah anak akan mematuhi aturan karena ia takut dihukum. Jadi anak ini belum benar-benar paham alasan moral. Jadi mereka itu hanya ingin menghindari hukuman dari orang dewasa. Contohnya anak takut mencuri karena ia takut dimarahi orang tua, seperti itu. Selanjutnya tahap yang kedua. Di tahap ini anak ini mulai memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi juga ia menyadari kalau orang lain itu memiliki kepentingan. Jadi anak ini menilai sesuatu yang baik jika itu menguntungkan dirinya. Contohnya anak membantu temannya karena dia berharap nanti temannya juga akan membantu dia, seperti itu. Ada tingkat yang kedua yaitu tingkat konvensional, yang dimana di tahap ketiga ini anak ingin dianggap baik oleh orang lain seperti teman, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini mulai bekerja sama untuk memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Dan di tahap ini anak juga sudah bisa memahami perasaan orang lain. Selanjutnya di tahap keempat, yang dimana seseorang ini mulai menghargai aturan dan juga hukum masyarakat. Jadi orang itu mengikuti hukum tersebut agar untuk menjaga ketertiban dan juga kestabilan dari masyarakat. Nah, jadi melanggar hukum itu akan dianggap salah walaupun mungkin tidak ada yang melihat ya hal tersebut. Tingkat yang ketiga yaitu adalah tingkat pasca konvensional. Nah, yang kelima ini, di tahap kelima ini seseorang ini mulai memahami bahwa hukum dibuat oleh masyarakat dan bisa saja dirubah. Hukum ini akan dianggap penting untuk melindungi hak dan juga kebebasan manusia. Tetapi jika hukum ini nggak adil dan bisa saja hal ini dipertanyakan. Karena di tahap ini seseorang ini akan bertindak berdasarkan prinsip moral pribadi, terus keadilan, kesetaraan, hak dan hak asasi manusia. Nah, jadi jika hukum bertentangan dengan prinsip tersebut, maka hukum tersebut bisa saja dilanggar demi keadilan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya manusia adalah tempatnya salah. Baik, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.